Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-7 tentang anggaran laba. Anggaran laba dan peran pentingnya. Jadi, secara umum tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Bisa berupa good or service, berupa barang atau jasa. Produk tersebut dapat berupa barang, ya, berwujud atau jasa. Jadi pada dasarnya produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Adapun anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu, ya. Jadi ada tiga metodenya, ada a posteriori, a priori, dan yang ketiga adalah metode pragmatis. Bedanya adalah kalau di metode a posteriori, nah jadi membuat anggaran laba itu berangkat dulu dari anggaran penjualan ke anggaran produksi. Dari anggaran produksi itu kan ada BBB, BTK, BOP dan ya, ini anggaran produksi tambah biaya operasional, baru dapat labanya berapa. Itu kalau a posteriori. Kalau ini masih dijelaskan proses metode a posteriori. Itu berarti dengan metode a posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas. Ada nanti anggaran formatnya, ya, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Jadi, kita cari dulu berapa penjualannya, kemudian akhirnya baru terakhirnya dapat labanya berapa, ya. Kalau metode a priori itu kebalikannya, adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan atau planning, ya, secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Berarti dengan metode a priori, dia anggaran labanya yang ditentukan dulu, kemudian baru dapat berapa yang mau dijual. Jadi kebalikan dari a posteriori. Nanti ada contohnya, ya. Anggaran laba a priori dia bagannya seperti ini. Jadi dari anggaran laba, kemudian dari labanya udah dapat, baru ke anggaran penjualan, anggaran produksi, masuk ke anggaran biaya bahan baku, BTK, biaya operasional pabrik, dan anggaran biaya operasional. Kalau metode pragmatis itu sama dengan metode a priori, cuman besarnya laba itu berdasarkan secara empiris atau secara pengalaman, dilihat dari anggaran laba tahun sebelumnya, ya. Oke, ini formatnya yang lebih rumitnya, ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Oke, kita salin dulu. Oke, ini udah kita salin. PT Rekindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Nah, pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional tahun 2010. Dari anggaran operasional telah disusun dapat diringkas beberapa hal penting. Ada perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual 300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar 1.590.000.000. BBB dianggarkan sebesar 776.500.000.
biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 152 juta dan biaya overhead dianggarkan sebesar 148 juta. Sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar 198 juta. Untuk biaya pemasaran dan sebesar 90.500.000 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta. Pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar 73.500.000. Ya, ini sudah kita apakan. Oke, jadi berarti awalnya kita tidak tahu nih. Awalnya kita tidak tahu berapa laba usaha yang dianggarkan. Ya. Jadi ketika kita mencari pakai metode a posteriori, maka hitunglah dulu berapa penjualannya. Nah, penjualannya hitung. Penjualannya tadi sebesar 5.300 unit rak dikalikan 300.000. Sehingga jumlahnya menjadi 1.590 juta. Ya. Nah, ini udah dapat nih angkanya. Kemudian dari format ini tadi berarti biaya bahan bakunya ya kita pindahkan 776.500 pindah BBB 152 juta, ini BBB biaya overhead pabrik 148 juta ya. Nah, sehingga biaya produksi ini terdiri dari 3 item ini ya. 3 item ini menjadi 1.076.500.000. Ini dia. Nah, kemudian biaya produksi, kemudian mencari harga pokok penjualan ya, HPP berarti biaya produksi ditambah persediaan awal. Nah, jadi persediaan total dikurang persediaan akhir dapat harga pokok penjualan. Ya. Biaya produksi ini persediaan awal barang jadi ada di soal, persediaan awal barang jadi persediaan 73.500 ya. Ditambahkan nih total persediaan nih. Persediaan total barang jadi dan menjadi 1.150 juta dikurang dengan persediaan akhir sebesar 125. Maka dapat HPP harga pokok penjualan menjadi 1.025 juta. Ya, 1.025 juta. Jadi yang 1.590 dikurang 1.025 juta dapat laba kotornya menjadi 565 juta. Dikurang dengan dua biaya tadi, ada biaya pemasaran sama biaya ADM 198 juta untuk biaya operasional atau biaya operasionalnya ditambah 90.500. Jadi maksud biaya operasional ini ada biaya pemasarannya sebenarnya ya. Biaya pemasaran biaya ADM dan umum gitu. ADM dan umum tambah biaya pemasaran ini menjadi 198 tambah 90.500 menjadi 288.500 ya. Ini dia. Sehingga laba usaha yang dianggarkan jadi 276.500. Nah, jadi dapat dilihat di sini kalau metode a posteriori mencari labanya itu dari penjualan yang kita cari dulu, penjualan yang kita cari. Itu dia metode a posteriori. Kalau metode a priori, berarti labanya ditentukan dulu, ya. Jadi labanya ditentukan. Anggaplah penjualannya belum tahu lagi. Penjualannya ini kita belum tahu, ya. Belum tahu berapa yang mau dijual. Berarti dari anggaplah laba yang diinginkan tuh 402.500 juta, ya. 402.500 juta. Anggap penjualannya kita nggak tahu. Nah, dia ingin labanya sekian. Nah, kalau ingin labanya 402.500.000, angka-angka ini kan sudah ada tadi ya. Angka-angka ini sudah ada. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada di soal. Ya, berapa lagi berapa penjualannya? Nah, berapa penjualannya? Maka kita harus tarik dari laba kotor ini. Ya. Biaya komersial. Nah, laba kotornya tadi bukan laba kotor. Biaya komersialnya dari sini. Biaya komersial HPP-nya berarti sama ya. HPP-nya
Coba kita lihat dulu. HPP-nya harusnya sama. HPP-nya harusnya sama ya. Oke, HPP-nya berarti harus disamakan. Berarti cara mencari laba kotor dulu. Berarti laba kotornya berarti tinggal dijumlahkan aja. Berarti 288.500 dijumlahkan jadi dapat 691. 691 dijumlahkan ke 1.025.000.000 dapatnya 1.716.000.000. Jadi gitu aja kalau metode a priori, karena berangkatnya dari bawah nih kalau metode a priori. Ya, jadi saya ulangi, kalau metode a priori kebalikan dari metode a posteriori, berarti ditentukan dulu berapa laba usaha yang dianggarkan, kemudian dijumlahkan dengan biaya komersial atau operasional, dapatnya 691 juta. 691 juta dijumlahkan dengan harga pokok penjualan, maka akan dapat angkanya sebesar 1.716.000.000. Gitu ya, 716 juta. Oke, itu metode a priori. Nah, contoh kalau seandainya di sini, kalau kita mau biaya laba usahanya 1 miliar, berapa yang harus dijual? Nah, berapa yang harus dijual? Berarti tinggal dijumlahkan sampai ke atas. Gitu. Ini agak beda soalnya ya. Nah, metode a priori untuk yang nomor 2, berapa jumlahnya harus ke atas? Maka tinggal kita jumlahkan. Ya, tinggal kita jumlahkan. Ya. Berarti berapa nih hasilnya? 1.242.500.000 ditambah 882.500.000. Maka di sini menjadi 2.125.000.000 ya. Oke. Nah. Oke, nggak terlalu sulit ya untuk anggaran laba. Metode a priori. Kalau metode pragmatis sama aja, sama dengan metode a priori, cuman besarnya ini itu kita lihat dari tahun sebelumnya, jadi hampir sama ya. Oke, itu anggaran laba mungkin itu. Nah, yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti saya kasih asesmennya atau ada tugasnya sedikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.